Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Ya, kita ingin memaparkan tentang apa yang menjadi hak-hak daripada terpidana yang sedang melaksanakan hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi negara sudah mengatur secara khusus tentang setiap terpidana yang sedang melaksanakan pemidanaannya di lembaga pemasyarakatan, dia memiliki hak-hak. Kenapa memiliki hak-hak? Karena setiap orang dilindungi, ya. Apakah orang yang dihukum, dia juga mempunyai hak. Jadi kalau orang yang sudah dicabut kemerdekaannya itu ada dengan suatu hukuman, ya, tetapi masih dihukum, ya, dalam kondisi yang tidak manusiawi di dalam hukuman, itu merupakan hukuman tambahan. Jadi jangan orang yang sudah dihukum oleh pengadilan lalu masuk ke LP lembaga pemasyarakatan lalu disiksa lagi atau dihukum lagi, itu 2 kali hukuman terhadap orang tersebut. Jadi harus diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu negara memfasilitasi, negara mengatur bagaimana hak-hak, ya, daripada terpidana tersebut. Nah, ketentuan aturan hukum yang mengatur tentang itu kita bisa lihat, ya, dalam ketentuan aturan-aturan yang terkait dengan hak-hak warga binaan terhadap yang ada dalam tersebut. Nah, kita lihat dasar hukumnya, ya. Nah, dasar hukumnya kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 99 tentang syarat dan tata cara, ya, pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah, ya, PP Nomor 28 Tahun 2006. Nah, kita lihat apa-apa yang diatur dalam PP ini yang menjadi hak-hak warga binaan tersebut. Nah, ada beberapa hak yang menjadi hak daripada warga binaan tersebut. Yang pertama, ya, kita lihat di sini adalah hak melakukan ibadah di pasal 2. Jadi setiap warga binaan tersebut sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing dijamin untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang diakui di Indonesia. Jadi tidak boleh di lembaga pemasyarakatan tidak menyediakan tempat mereka beribadah. Ya harus, ya, diberikan kebebasan untuk beribadah. Lalu yang kedua, ada perawatan rohani dan jasmani, ya, pasal 5. Artinya apa? Mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak, ya, tentang apa? Konsultasi tentang apa? Tentang rohani dan jasmani. Artinya ada sarana olahraga. Ya, jadi lembaga pemasyarakatan tersebut harus memberikan fasilitasi, ya, konsultasi-konsultasi tentang keagamaan, ya. Apakah itu yang datang nanti orang konsultasi tentang kerohaniannya, ya, kunjungan dari mana-mana, ya, baik dari gereja, dari masjid, dari agama lain juga boleh datang, ya, untuk memberikan pelayanan kerohanian. Dan juga olahraga, ya, tentunya ada sarana untuk bisa berolahraga dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Lalu harus ada pendidikan dan pengajaran, ya. Bagaimana dengan apalagi kalau usia anak-anak, ya, anak-anak yang sedang pendidikan harus diberikan pendidikan sekolah, ya, sesuai dengan usianya di lembaga pemasyarakatan anak-anak tersebut, ya. Nah, baik juga pengajaran tentang keterampilan, ya, harus disediakan orang-orang yang bisa memberikan pengajaran dan pelatihan pelatihan. Lalu ada pelayanan kesehatan dan makanan. Ya, inilah yang menjadi beban negara, ya. Jadi walaupun orang di penjara harus negara membiayain, ya. Jangan napinya sendiri yang membiayainya, apalagi kalau napinya nggak punya uang, gitu, ya. Itu akan berbahaya sekali, gitu, ya. Akan tersiksa sekali, ya. Jadi negara ada anggaran biaya yang dikeluarkan untuk memberikan makan kepada terpidana dan pelayanan kesehatan, ya. Ini kalau sakit, ya, mereka ada klinik yang bisa untuk merawat mereka. Lalu ada penyampaian keluhan, ya, di pasal 26. Jadi setiap
warga binaan, kalau orang yang terpidana harus bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, ya. Ya pasti keluhannya yang terkait dengan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan, ya. Apakah akan mendapat kotoran atau apa, ya itu menjadi tanggung jawab daripada kepala lapasnya tersebut, ya. Lalu bahan bacaan dan siaran media massa, ya ini juga mengenai harus diberikan kepada napi, ya terkait dengan bahan-bahan bacaan, ya apa yang baca, contohnya koran atau juga ada majalah, ya maupun yang bekas-bekas ataupun bacaan-bacaan sehingga orang bisa membaca untuk lebih baik, ya. Lalu memberikan upah dan premi bagi yang bekerja. Ini khusus orang yang menghasilkan, ya tentunya kalau orang bekerja, ya dalam proses contohnya asimilasi, ya sebelum dia keluar dari penjara, asimilasi dia bisa bekerja. Kalau dia bekerja diawasi, maka orang tersebut kalau menghasilkan karya atau menghasilkan tenaganya dipakai harus mendapatkan upah juga. Jadi bukan kerja paksa, kerja rodi, ya terhadap dia sehingga dia melakukan pekerjaan dipaksa lalu hasilnya didapat oleh orang lain, nggak boleh. Lalu dia juga mempunyai hak kunjungan. Jadi setiap napi punya hak, ya untuk mendapatkan kunjungan, ya sesuai dengan pasal 30. Jadi ini hak yang dimiliki. Nah inilah yang disebut tentang hak-hak warga binaan tersebut. Nah selain hak-hak ini, mereka juga punya hak-hak lain. Nah kita lihat di sini. Hak lain tersebut adalah undang-undang memberikan remisi, ya. Jadi hak atas remisi, hak atas asimilasi, hak atas cuti dan atas bebas bersyarat, ya. Jadi ada bebas bersyarat, PB, ya pembebasan bersyarat, ya terhadap narapidana. Berdasarkan apa? Bahwa ketentuan mengenai pembebasan remisi, asimilasi, cuti bebas, ya bersyarat diubah dengan PP nomor 28 tahun 2006. Tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang berdasar bagi negara, ya atau masyarakat, korban yang banyak, menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat untuk selanjutnya dalam makalah ini disebut sebagai tindak pidana khusus. Nah jadi asimilasi, remisi dan cuti bebas bersyarat ini ada perlakuan yang berbeda terhadap tindak pidana biasa dengan tindak pidana khusus yang ada nanti kita akan sebutkan, ya. Jadi ada tindak pidana khusus yang tidak mendapatkan hak ini. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak layak untuk mendapatkan, karena tindak pidana itu mengakibatkan keresahan atau dampak yang cukup luas bagi masyarakat. Jadi tidak perlu diberikan atau tidak layak untuk mendapatkan hak tersebut, ya. Apa aja tindak pidana tersebut, ya? Kita lihat di sini tindak pidana tersebut, tindak pidana terorisme, ya, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, ya, lalu kejahatan terhadap keamanan negara, lalu kejahatan hak asasi manusia yang berat, lalu kejahatan transnasional terorganisasi. Nah inilah tindak pidana yang secara khusus, ya tindak pidana khusus yang sebenarnya berbeda yang pemberian haknya tersebut. Nah kita lihat apa saja hak-haknya di sini. Nah untuk hak remisi, ya remisi kalau tindak pidana biasa syaratnya dia harus memiliki berkelakuan baik, lalu telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas, maka dia diberikan hak remisi. Nah, kalau dalam tindak pidana khusus syaratnya sama, telah berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana sepertiga. Jadi berbeda. Kalau ini di atas 6 bulan dia sudah bisa mendapatkan remisi. Tapi kalau dalam tindak pidana khusus dia mendapatkan remisi kalau sudah menjalani sepertiga masa tahanannya tersebut, telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas sama, ya. Yang kedua apa? Asimilasi. Asimilasi telah memiliki surat berkelakuan baik
dapat mengikuti program pembinaan dengan baik telah menjalani sepertiga masa pidana. Ya, setelah dia menjalani masa sepertiga dari masa pidananya, baru dia bisa mendapatkan asimilasi, ya, tindak pidana biasa. Kalau tindak pidana khusus, ya, sama saja, cuma perbedaannya adalah telah menjalani masa 2/3. Jadi ditambah masa untuk bisa mendapatkan asimilasinya, dia harus sudah, ya, menjalani masa 2/3 dari masa pidananya. Jadi kalau sudah tidak bisa sepertiga, jadi lebih lama, ya, karena tindak pidana khusus. Nah, cuti menjelang bebas, ya, apakah dia kalau dalam tindak pidana biasa diberikan di tempat kediamannya paling lama 2 kali 24 jam. Jadi cuti menjelang bebas itu adalah untuk menyesuaikan dia dengan keadaan lingkungannya atau rumah tangganya. Jadi diberikan hak untuk cuti selama paling banyak 2 kali 24 jam, ya, cuti menjelang bebas. Tapi kalau tindak pidana khusus nggak ada, ya. Di tindak pidana khusus dia tidak mendapatkan cuti menjelang bebas. Jadi tidak ada cuti menjelang bebas. Yang berikutnya, cuti menjelang bebas masih tadi, ya. Syaratnya apa cuti menjelang bebas? Berkelakuan cuti menjelang bebas yang di sini, ya, berkelakuan baik, ya. Di sini berkelakuan baik, telah menjalani 23 masa pidana dan masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Lamanya cuti, nah ini cutinya, ya, paling lama 6 bulan. Kalau di sini cutinya, nah ini cuti saja, ya. Tadi kalau ini cuti cuti biasa, kalau ini cuti berkelakuan baik, telah menjalani 2/3 masa pidana dan masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Ini cuti saja, ya. Lamanya cuti ini sebesar remisi terakhir, ya, paling lama 3 bulan, mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi agak lebih berat. Yang terakhir adalah bebas bersyarat, ya. Bagaimana dengan bebas bersyarat, ya? Untuk mendapatkan bebas bersyarat, di sini telah menjalani 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Jadi 2/3 itu tidak kurang dari 9 bulan. Berkelakuan baik, ya, sekurang-kurangnya, ya, bebas bersyarat BB tersebut sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Jadi setelah masa 2/3 menjalani pidana, dia baru boleh mendapatkan. Nah, kalau di sini telah menjalani sama 2/3 dengan ketentuan 9 bulan sama, tapi ada satu syaratnya lagi, yaitu dia harus mendapatkan pertimbangan, ya, pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan keamanan. Jadi asimilasi, ya, ini asimilasi. Jadi asimilasi kepada tindak pidana biasa, bedanya dengan asimilasi tindak pidana khusus, ya, bedanya cuma untuk mendapatkan asimilasi tindak pidana biasa, dia tidak perlu mendapatkan izin pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Tapi kalau asimilasi, ya, untuk tindak pidana khusus, dia harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, ya. Kalau BB, ya, bebas bersyarat, ini juga sama 2/3, ini juga 2/3, cuma ada tambahannya lagi adalah mendapatkan pertimbangan dari direktur. Nah, inilah yang membedakan hak-hak. Kalau selain itu semuanya sama, ya. Jadi perbedaannya tadi mulai dari remisi, ya, 6 bulan, ini sepertiga, ya. Jadi 6 bulan, di atas 6 bulan sudah cukup, dia bisa dapat remisi. Kalau ini harus ketiga masa tahanan berremisi. Asimilasi, ya, ini kita lihat ada perbedaannya, sepertiga, 2/3. Cuti menjelang bebas, ya, yang diberikan 2 kali 24 jam dia nggak dapat, ya, dia nggak dapat, ya. Tapi kalau yang ini dia dapat, ya, cuti menjelang bebas yang bukan 2 kali 24 jam, lalu bebas bersyarat, ya, bebas bersyarat. Nah, jadi setiap warga negara yang sedang menjalani masa pembinaannya harus diperlakukan secara manusiawi, ya, dan mendapatkan perlindungan hukum, ya, dan harus, ya, dilindungi, ya, dan diperlakukan dengan baik. Karena diharapkan lembaga pemasyarakatan itu adalah setelah keluar nanti mereka dapat diterima menjadi orang baik di masyarakat dan bisa berubah, bukan malah lebih
beringas ya, atau malah lebih mengacaukan ya. Jadi itulah salah satu tempat LP itu adalah membuat orang yang jahat menjadi baik, bukan orang yang jahat menjadi lebih jahat lagi ya. Demikian kiranya ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih, dan kiranya Anda jangan lupa subscribe dan like ya, supaya kita membuat lebih baik lagi. Terima kasih.